Kompas.tv, lebih dari TV. Retret Kepala Daerah gelombang kedua memasuki hari keempat, Saudara. Kepala daerah diberikan materi pembekalan dari sejumlah menteri dan wakil menteri. Salah satunya yang terlihat hadir adalah Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Suhasil Nazara memberikan pemaparan soal kebijakan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta retret gelombang kedua. Hari Selasa, di hari ketiga retret, peserta dijadwalkan mendapat pembekalan dari menteri, diantaranya Menko Polkam, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Rencananya retret akan digelar di Magelang. Mendagri bilang rencana retret sekda ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di birokrat. Kementerian Dalam Negeri masih mematangkan rencana retret sekda itu. Ada retret para sekda nanti. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya retret untuk sekda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia nantinya di Magelang, dan para sekda ini kan adalah ASN atau birokrat yang paling senior. Kalau kepala daerah, wakil kepala daerah adalah pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga. Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Hambalang untuk mengikuti rapat terbatas. Salah satu yang dibahas adalah percepatan sekolah rakyat dan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Beberapa mobil menteri Kabinet Merah Putih terlihat keluar dari rumah Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Di antaranya Menko Pangan, Mendikbudristek, dan Menteri Sosial. Salah satu yang jadi bahasan adalah soal sekolah rakyat. Menurut Menteri Sosial, sekolah rakyat akan diluncurkan 14 Juli nanti. Akan ada 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih siswa yang akan mulai masa orientasi Juli. Saya tadi lapor kepada Presiden tentang penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ini, di mana 100 titik dengan kapasitas 9.700 lebih KPM itu, soal siswa itu sudah siap dilaksanakan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian, sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. Pembentukan Koperasi Merah Putih juga dibahas dalam ratas. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menargetkan Kopdes Merah Putih rampung 1,5 bulan ke depan. Saya koperasi, ya insya Allah Kopdes dalam waktu 1,5 bulan selesai semuanya. Ya. Bahas apa ini Pak? Koperasi. Oh, laporan berarti Pak? Iya. Itu udah dibentuk Pak berarti Pak? Sudah. Ini menteri-menteri semuanya Pak dipanggil? Iya, ada 12 menteri ya. Oh siap, makasih Bang Jul. Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Lewat pembentukan Kopdes Merah Putih, diharapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan pelaku usaha besar saja, namun juga melibatkan rakyat melalui pembangunan ekonomi berbasis desa atau kelurahan. Abel Insani, Hanil Revalino, Kompas TV, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.